Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 3, tema 3, subtema 4, pembelajaran 5, halaman 217. Silahkan disimak ya. Pembelajaran 5, ayo mengamati. Pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Nah, perhatikan ini terjadinya hujan ya. Yang pertama dari air menguap karena terkena sinar matahari, terus dia akan berubah menjadi awan. Awan bergerak, terkena angin, kemudian akan turun hujan. Nah, air hujan itu turun lagi ke laut gitu. Nah, lanjut ke halaman 218. Ayo berdiskusi. Perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu merupakan perubahan alami. Perubahan yang terjadi di alam inilah yang patut disyukuri. Urutkan proses terjadinya hujan berdasarkan penjelasan di atas. Diskusikan bersama kelompokmu. Berilah nomor pada kotak yang telah disediakan. Nah, alternatif jawabannya seperti ini ya. Proses terjadinya hujan melalui beberapa tahap perubahan wujud. Nah, yang pertama ini penguapan terjadi pada saat air di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Jadi kita kasih nomor 1. Kemudian yang nomor 2, uap air akan berubah menjadi awan. Setelah itu terjadi proses pengembunan. Kita kasih nomor 3, di mana uap air berubah menjadi titik-titik air yang disebut pengembunan. Kemudian terjadi hujan, kita kasih nomor 4, dan air hujan mengalir lagi ke laut. Kita kasih nomor 5. Lanjut halaman 219. Ayo menulis. Kamu telah mengurutkan proses terjadinya hujan. Jelaskan yang terjadi di setiap gambar. Mulailah dari nomor 1. Yang pertama, air di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Yang kedua, uap air akan berubah menjadi awan. Yang ketiga, setelah itu terjadi proses pengembunan di mana uap air berubah menjadi titik-titik air. Yang keempat, butiran-butiran air jatuh ke permukaan bumi. Yang kelima, air hujan yang jatuh ke bumi akan berkumpul dan kembali menguap. Lanjut halaman 220. Ayo mengamati. Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7:15 pagi dan berhenti pukul 9:10. Berapa lama hujan turun? Nah, hujan turun itu pukul 7:15 menit. Kemudian hujan berhenti pukul 9:10. Lama hujan turun dari jam 7:15 sampai 9:10 itu dari jam 7 sampai 15 menit ke 8 itu 45 menit. Dari jam 8 sampai ke jam 9 itu 1 jam. Dari jam 9 ke 9:10 itu 10 menit. Jadi 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit sama dengan 1 jam 55 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam 55 menit. Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 6:25 menit. Perjalanan dari rumah ke sekolah. Lanjut halaman 221. Membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? Nah, 30 menit setelah pukul 6:25 menit adalah pukul 6:55 menit. Udin sampai di sekolah pukul 6:55 menit. Bawahnya, ayo berlatih. Selesaikan soal-soal berkaitan dengan waktu. Yang A, 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul. Nah, jam 8 ditambah 2 jam jadi berapa? Jadi pukul 10. Yang B,
4 jam sebelum pukul 6 lebih 20 menit adalah pukul 2 lebih 20 menit. Caranya yaitu 06.20 dikurangi 04.00 sama dengan 02 lebih 20 menit. Yang C, 45 menit setelah pukul 4 lebih 15 adalah pukul 4 lebih 15 ditambah 45 menit jadi pukul 5. Yang D, 3 jam setelah pukul 1 lebih 20 menit adalah pukul 1 lebih 20 ditambah 03.00 sama dengan pukul 4 lebih 20 menit. Yang E, 1 jam sebelum pukul 9 lebih 10 menit adalah pukul 09.10 dikurangi 1 jam berarti pukul 8.10 menit. Yang F, 50 menit setelah pukul 10 lebih 40 adalah pukul 10.40 ditambah 50 sama dengan pukul 10.90 menit. Jadi sama juga dengan pukul 11.30 menit. Lanjut halaman 222. Ketika musim hujan, hampir setiap hari hujan turun. Perhatikan waktu hujan turun dan berhenti. Amati selama 3 hari. Hitunglah lama waktu hujan setiap harinya. Hari pertama awal hujan turun pukul 5 lebih 30 menit. Hujan berhenti pukul 6 lebih 45 menit. Lama hujan turun yaitu 1 jam 15 menit. Nah, itu cara menghitungnya seperti itu ya. Yang nomor 2, pukul 8 lebih 15 menit hujan berhenti pukul 9 lebih 55. Jadi lama hujan turun yaitu 1 jam 35 menit. Caranya seperti itu ya. Nomor 3, awal hujan turun pukul 12 lebih 16, hujan berhenti pukul 14 lebih 25 menit. Nah, jadi lama hujan turun yaitu 2 jam 9 menit. Yang nomor 4, awal hujan turun pukul 16, hujan berhenti pukul 18 lebih 25 menit. Jadi lama hujan turun yaitu 2 jam 25 menit. Bawahnya tuliskan jadwal kegiatanmu di sekolah hari ini, mulai tiba di sekolah hingga pulang sekolah. Lengkapilah dengan waktunya. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Mulai kegiatan misalnya pukul 6.15 menit, selesai kegiatan pukul 6 lebih 30 menit. Kegiatannya yaitu berangkat ke sekolah, lama kegiatan 15 menit. Terus yang bawahnya pukul 6.30 sampai pukul 7 yaitu kegiatannya membaca buku. Jadi waktu kegiatan itu 30 menit. Mulai kegiatan jam 7, selesai kegiatan pukul 8.45. Kegiatannya yaitu olahraga, lama kegiatan 1 jam 45 menit. Selanjutnya pukul 8.45, selesai kegiatan pukul 9. Kegiatannya istirahat, lama kegiatan 15 menit. Pukul 9 sampai pukul 10.45 yaitu belajar di kelas, lama kegiatan 1 jam 45 menit. Pukul 10.45 sampai pukul 11 kegiatannya pulang ke rumah, lama kegiatan 15 menit. Lanjut halaman 223. Ayo mengamati. Saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir. Buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Kamu berada di dekat Udin saat itu. Apa yang kamu lakukan? Tuliskan pendapatmu. Menolong Udin untuk berdiri dan mengumpulkan bukunya yang berserakan. Lanjut halaman 224. Diskusikan bersama kelompokmu, ceritakan pengalamanmu saling menolong yang pernah dilakukan. Dengarkan cerita temanmu, ceritakan pula pengalamanmu. Tuliskan pengalamanmu dan temanmu, pilihlah satu pengalamanmu yang berkesan. Tuliskan pula pengalaman temanmu yang berkesan. Pengalaman yang menunjukkan sikap menolong di sekolah. Misalnya seperti ini ya.
Saling tolong-menolong teman ketika mengadakan kerja bakti di sekolah, menolong teman dengan meminjamkan alat tulis, menolong teman dengan membagikan bekal makanan di jam makan apabila lupa membawa bekal ke sekolah. Bawahnya, pengalaman temanku menunjukkan sikap menolong yang menurutku paling berkesan, yaitu temanku menolong teman lainnya dengan membagikan bekal makanan di jam makan apabila ia lupa membawa bekal ke sekolah. Lanjut halaman 225. Mengapa kita perlu menolong orang lain? Kita perlu menolong orang lain karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dengan saling tolong-menolong, tentu kita akan bisa menjalani semuanya dengan lebih mudah. Bawahnya, kegiatan bersama orang tua. Orang tua perlu membantu siswa untuk menuliskan rincian kegiatan sehari-hari di rumah, kegiatan setelah pulang sekolah hingga keesokan harinya. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.